Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa atbahi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallah wa sadaqallahul adzim wa sadiq Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ba'd. Satu huruf dari Al-Qur'anul Karim, satu huruf dari Al-Qur'anul Karim itu dunia beserta segala isinya. Bukan untuk jadi bahan perlombaan. I am better than others. You not better than me. I better than you because I already read. Saya sudah hafal 15 juz, 8 juz. Kok langsung keras? Salah sendiri kenapa undang orang Ambon. No, you are mu'allaf. Saya dari lahir muslim. Hey, come on, yang menghadapi hari-hari berhadapan dengan para serigala di luar itu aku. Dan kami para mu'allaf ini. Kami sudah bersyahadat, ditendang dari rumah, dibuang, difitnah, digebugin, ada yang udah mau mati. Dan begitu kami berkumpul dalam komunitas Islam, orang Islam nggak terima kami karena kami mu'allaf. Orang yang tidak lahir dalam keadaan Islam seperti Kainama ini, itu sampai ke liang kubur itu disebutnya mu'allaf, tidak pernah kami jadi muslimin. Ada seorang yang namanya Ustadz Moko Ginta. Saya, Kohani, Kodondi itu gendong, Ustadz itu gendong jenazahnya, udah di liang kubur gendong memasukin. Apa yang disebut? Seorang mu'allaf meninggal sampai di liang lahat. Kami nggak pernah menikmati seperti antum, Tuan Guru, yang kami hormati DKM, Masjid Aliza, para Tuan Guru, para mudarris, para mu'alim, para syekh, para asatid di masjid yang disayangi dan diberkahi Allah ini. Barakallah. Jemaah salat subuh semua, Pak RW, lalu ada Pak RT, ada Bapak dari Fiber katanya apa, forum apa? Ya, forum Islamik Bersatu semuanya. Ibu-ibu, anak-anakku, Tuan Guru mudaku ini semua nih, kecil-kecil ini Tuan Guru buat saya ini. Guru saya ini mereka, karena mereka lahir dalam keadaan Islam. Saya setiap kali melihat anak-anak kecil yang hidup di keluarga muslim lalu baca Quran, saya nangis. Kenapa? Aku tidak akan bisa sampai ke dalam makom mereka ini, anak kecil. Saya kesini aja nggak bisa dapat makomnya, makom. Tahu makom? Saya ke makomnya aja saya nggak bisa. Anak ini lebih mulia dari Kainama ini. Karena saya sampai mati di dalam liang kubur, orang panggil saya mu'allaf. Dan ini hanya terjadi di Republik Indonesia yang disayangin dan diberkahi Allah, Tuan Guru. Makom ini aja saya nggak bisa nyampe sampai saya mati. Ini yang insya Allah kami berkeliling, mendapatkan kerangka dari para Tuan Guru di Majelis Ulama Indonesia dan juga di Dewan Dakwah Nasional, dan para Tuan Guruku di Tebet yang sangat aku muliakan, para Tuan Guruku di Masjid Agung Sunda Kelapa. Kemarin ini saya beberapa hari nyantri setelah
Saya dulu nyantri yang pertama di tempatnya almarhum Gus Solah, di rumah beliau di Jombang di Tebu Ireng, diantar oleh seorang yang namanya seorang wartawan senior dari Suara Surabaya, namanya Om Jose Asmanu, atas dukungan dari orang tua kita tersayang di Masjid Agung Sunda Kelapa, namanya Pak Aksa Mahmud. Saya berangkat ke sana dan belajar. Lalu setelah itu kita ke Gontor beberapa tahun yang lalu, dan belajar kepada Tuan Guru Ustadz Umar Makkah, Profesor Ustadz Zaitun Rasmin. Lalu terakhir kemarin saya diberikan keberkahan oleh Allah untuk datang ke tempatnya Syekh Toha di Bondowoso. Nama pesantrennya Al-Ikhlas, bukan. Al-Islah di Bondowoso, itu Syekh Toha itu. Begitu pulang dari sana, ternyata udah ditandain, Ustazi. Orang-orang katanya yang masuk Al-Islah Bondowoso itu pesantren teroris. Apa sih yang gak teroris dari Islam? Apa sih, ya? Laki-laki Islam jidatnya hitam dikit aja ditandain, coba. Iseng aja iseng. Iseng Anda yang kerja di kantor, di mana, datang ke kantor pakai celana agak cingkrang dikit. Iseng aja iseng, cobain aja tes, ya. Jenggot tuh, biar jenggot tuh. Di kantor diomongin, yang ngomongin siapa? Sesama muslimin, percaya nggak? Akhwat, para ukhti ini, misalnya di kantor 2 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu gitu ya, tiba-tiba pakai burqa, iseng aja tes aja. Yang pertama kali protes siapa? Sesama muslimah. Nggak percaya, cobain aja. Yang tadinya nggak pakai hijab, yang tadinya nggak pakai jilbab, lalu ke kantor pakai jilbab. Yang pertama protes siapa? Sesama muslimah yang tidak pakai jilbab. Oke deh, kita tunggu ya, nggak apa-apa. Ya, begitu ya. Baik, insya Allah Pak RW, Pak RT, para DKM, para tuan guruku yang mulia, para asatid, para mudoritsku, para mualim. Begini, tidak perlu banyak basa-basi dalam menyampaikan keberkahan rahmatan lil alamin. Dan alhamdulillah hari ini di masjid yang mulia ini, ya, Allah izinkan berkumpul bersama anak-anak. Punten, Pak. Di belakang nggak kelihatan aja. Iya. Syukran. Ya. Kenapa diizinkan Allah untuk berkumpul bersama anak-anak? Bukan untuk anak-anak, tapi untuk supaya orang tuanya bisa memberikan sesuatu kepada anak-anak. Pelan-pelan. Saya tidak mau mengajar di sini, makanya itu tadi saya minta di bawah. Saya tidak mau pakai meja begini. Kesannya ini saya mengajari antum semua. Antum itu dari lahir muslim. Ana baru tanggal 26 Agustus 2009. Baru ana. Beneran. Baru Allah izinkan untuk bertemu dengan orang-orang yang non muslim dari 14 negara. Baru asli. Ana baru 14 negara yang Allah izinkan untuk ngobrol sama ana. Bukan cuma orang Indonesia, tapi dari 14 negara yang berbeda. Dan kemarin malam itu ada satu keluarga yang Allah izinkan untuk bertemu dengan ana, lalu kita ngobrol, dan satu keluarga itu bersyahadat. Dan satu keluarga ini Allah izinkan untuk menjadi satu keluarga yang di dalam angkanya, ya Ustazi, itu sekarang alhamdulillah ana sudah 1124 orang yang Allah izinkan untuk ngobrol sama ana dari 14 negara yang berbeda, lalu dituntun syahadat. Baru, Masya Allah, baru itu. Kan ana dari 2009. Antum kan dari lahir semua. Ya paling enggak udah lebih dari 2000 lebih lah. Oh iya dong. Paling enggak 2500-an paling enggak.
Oh iya dong. Iya dong. Kan anak 2009, baru berapa tahun? Ria itu si Kainama tuh, Ambon tuh, debt collector tuh Ria tuh. Nyebut-nyebutin angka. Aku diajar oleh Pala Tuan Guluku di Masjid Agung Sunda Kelapa. Setiap engkau bertemu dan ngobrol sama orang, lalu engkau telepon kami di Masjid Agung Sunda Kelapa dan di MUI untuk bikinin sertifikat mereka dan tuntun mereka untuk belajar Islam. Ingetin angkanya ke Ambon. Ucapkan angkanya. Saya bilang enggak Tuan Guru, itu ria. Tidak. Supaya kau tahu diri Kainama. Supaya kau jangan macam-macam. Udah tampil di YouTube mulai ngaco, mulai cari duit, mulai cari popularitas, mulai aneh-aneh. Ingat, setiap apapun hal kecil yang kau bikin aneh-aneh, ingat di belakangmu sekarang sudah ada 1124 orang yang menjadi saudaramu dan Allah percayakan itu kepadamu. Jangan aneh-aneh. Toleransi. Ketika semuanya duduk di bawah, lalu membaca akhir dari setiap juz yang diberikan kepada mereka dari Allah, bukan dari DKM, bukan dari panitia, bukan, itu dari Allah. Saya lihat tadi di pojok, di sana di pojok ada juz 30, bapak-bapak duduk di kursi sendirian. Asik kan? Iya gak? Ada yang juz 16 di sini bersama anak-anak lari-lari, nggak pusing. Jangan paksain duduk baca, tidak gitu. Dia mau lari ke, dia mau loncat-loncat ke. Selama di dalam rumah Allah dan ada ayat Allah yang dibacakan, anak itu jadi berkah. Bukan untuk foto-foto selfie. Kami sudah selesai itu. Nah, come on. Kembalikan itu. Kembalikan apa? Bahwa setiap huruf yang keluar dari mulut kita tadi habis subuh itu, every single huruf itu jawaban Allah kepada semua doa-doamu. Ketika saya tadi duduk di belakang, duduk menikmati apa? Menikmati berkah. Antum lagi baca doa buat ana, bukan ana datang ke sini untuk antum, bukan. Antum semua kasih ana berkah. Tadi ana duduk di pojok sendirian. Apa menikmati apa? Menikmati berkah. Setiap keluarga membaca surat cintanya Allah. Jangan jadikan ini jadi tugas. Al-Quran bukan tugas untuk diselesaikan baca. Al-Quran itu the gift, the greatest gift of all. Tidak ada yang lebih besar pemberian dari pencipta langit dan bumi kepada manusia ciptaannya. Siapa antum bisa terima bumi sama beserta dengan segala isinya? Siapa Kainama bisa menikmati bumi beserta segala isinya? Jangan jadikan Al-Quran sebagai tugas. Harus khatam. Besok Ramadan kita khatamin. Ini bukan balap lari. Ini bukan 17 Agustus balap karung, makan kerupuk. Nikmati setiap huruf dari Al-Quran. Karena itulah hadiah terindah dari sorga. Saya duduk di pojok situ tuh, di pojok. Karena apa? Karena saya tahu setiap keluarga yang tadi menghatamkan juz itu sedang diberkahi Allah. Iri saya. Setiap keinginan keluarga itu sedang dijawab Allah tadi subuh. Ngerti gak sih? Engkau dijawab Allah. Kalau engkau tidak dijawab Allah, mana Allah kasih kesempatan buat? Allah kasih kesempatan enggak? Kalau Allah tidak menjawab, selesai nggak itu juz 28? Enggak. Percaya sama saya. Saya kenapa ngomong gini? Karena saya dari luar. Saya lihat semuanya dari luar. Dan sekarang saya di dalam, makanya saya cerita. Gitu loh. Quran itu bukan tugas kantor. Quran itu bukan skripsi yang harus kau kejar, kau khatamkan. Tidak. Quran
Al-Quran itu dinikmati dan secara tidak sadar hatam. Pilih mana? Kita kejar itu hatam, apa ternyata kita nggak sadar, loh sudah hatam. Ayo pilih mana? Pilih mana? Stop jadikan Al-Quran sama seperti bacaan yang lain. Al-Quran itu adalah jawaban Allah atas semua permintaan doamu dan doaku. Ayolah, ayolah, ayolah nikmatin berkahnya. Bukan jadi berat. Orang tuanya bilang, ayo kita hatamin anak-anak, yuk kita hatamin. No. Biarkan anak-anakmu menikmati firman Allah. Bukan jadi kayak tugas di sekolah. Anak jadi kepaksa ini, bapaknya yang nyuruh, emaknya yang nyuruh. Bangun, kita mau subuh, kita mau hatamin jus kita. No, di mana dia merasakan cintanya Allah, di mana? Ini toleransi. Orang bisa hatam sebulan 2 kali, percaya nggak? 3 kali, ada nggak? Ada. Tapi dia dapat apa? Dia dapat apa? Dia dapat apa? Ketika engkau jadikan alif lam mim, alif lam ra, Yasin. Huruf ya sama shin, tapi huruf ya Yasin itu punya kekuatan yang dahsyat, yang jauh lebih besar daripada kekuatan bom atom manapun. Aku mau cerita toleransi ya. Ada satu tempat namanya Palestina, dan ada satu tempat yang namanya tembok barat ke arah Gaza. Tentara Israel itu, tentara Zionis itu, persenjataannya terlengkap di bumi, Ustaz. Dan mereka tentara nomor 1 yang ditakutin, tentara Israel. Tapi ternyata mereka paling takut sama anak-anak Palestina yang umurnya paling tua 13 tahun. Kenapa? Karena anak-anak Palestina punya senjata yang mereka anggap lebih dahsyat daripada senjata mereka. Apa itu? Al-Quranul Karim. Kecil dikantongin. Udah banyak terjadi tapi tidak pernah dilepas di mass media. Mass media mainstream tidak pernah dilepas. Apa itu? Anak-anak Palestina yang ngantongin itu kalau ditembak pelurunya jatuh. Taruh di kantong, gamis, ditembak peluru jatuh. Bayangin gak sih, anak-anak itu di sana cuma lempar batu, ya kan? Lempar batu, potongan-potongan kayu mereka lempar. Kemana? Ke tank itu, tank, dan tank itu meledak. Dari mana? Roket jatuh. Roket jatuh. Dari mana? Jadikan Al-Quran nafas, bukan tugas, sama-sama S belakangnya. Al-Quran itu nafasmu. Maka itu kalau kita bilang nafas, kita nggak taruh Al-Quran sembarangan, taruh di bawah di karpet. Paling tidak ada kayu untuk apa? Untuk taruh. Ya nggak? Benar kan? Di Madinah, bahkan nggak usah di Madinah, di Jeddah aja. Kita masuk Jeddah, kita masuk Riyadh dah. Kalau ada orang Muslim habis baca Quran terus taruh di lantai, habis itu sama orang Arab dimaki-maki, benar nggak? Benar nggak? Karena mereka tahu itu bukan cuma bacaan. Taruh dia agak ada jarak dari lantai. Kenapa? Itu kekuatan, itu jawaban. Ada yang masih nyari jodoh? Doa tengah malam, apalagi cewek nih Ustaz, cewek.
Ustazah, ini ada yang, ini contoh aja contoh. Ini mah kehidupan sehari-hari aja. Ya Allah, jika dia memang jodohku, ya Allah, dekatkanlah. Ya kan? Cewek biasanya gitu tuh. Kalau orang tua udah mulai gak suka sama cowoknya, ya Allah, jika dia memang jodohku, dekatkanlah ya Allah. Tapi kalau dia bukan jodohku, dekatkanlah ya Allah. Ya rugilah jauh-jauh. Nggak perlu terlalu berat sampai puasa Senin Kemis lah gitu-gitu amat. Ya, baca Quran aja. Suruh cowok itu datang ke depan emak sama bapak lu pada. Suruh dia kasih lihat hafalan dia. Nggak usah yang aneh-aneh lah ya. Ar-Rahman aja. Duduk depan bapak gua lu, kalau lu sayang sama gua, kalau emang mau pacaran sama mau jadikan saya istri, duduk depan bapak gua. Ini alamat gua nih. Bapak gua biasanya adanya 6:30 pulang kantor. Kenapa? Duduk depan dia. Kenapa? Baca Ar-Rahman. That's all. Jadi calon mertua jangan lihat mobilnya calon mantu, berat. Kalau lihat mobilnya di depan rumah, nak maaf, datang sini naik apa ya? Waduh, mertua begitu bingung kita. Mobilnya yang mana mobil? Udah tahun 2023 masih ada aja calon mertua yang begitu. Kamu mau ngasih makan anak saya apa? Kamu kerja di mana? Gajimu berapa? Tahun 2023 ini. Sebentar lagi Isa alaihissalam turun tuh. Setelah Imam Mahdi. Masih aja nanyanya itu, kamu kerja di mana? Gajinya berapa? Kamu lulusan S2 apa S3? Tanyain Quran. Gimana sih? Orang itu bisa beli mobil Alphard lah taruh. Kalau dia nggak tahu Quran sama sekali, anak lu disia-sia, anak perempuan lo. Orang dia bisa punya uang banyak kok. Saya tadi sebetulnya bawainnya temanya bukan ini, tapi ketika saya duduk di pojok itu saya bilang, ini berkah terindah hari ini ya Allah bagiku, bagi Kainama ini. Kenapa aku duduk di pojok dan semua keluarga membacakan ayat Quran untuk aku? Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, ya Ghafur Rahim, ya Arhamar Rahimin, ya Malik, ya Kudus, ya Salam. Toleransi itu apa? Toleransi yang pertama adalah menempatkan diri kita di hadapan Allah dan Rasulullah. Jangan jadikan agama Islam sebagai tugas. Nanti subuh juga jadi tugas. Nanti sholat zuhur juga jadi tugas. Itu bukan tugas. Itu LOVE. Buat anda yang hidupnya tahun dulu-dulu tuh ya, ada lagunya. L is for the way you look at me. O is for the only one my eyes can see. V is very very extraordinary. E is even though there's no other. There's no other. Anyone that you adore. Tidak ada lagi yang aku muliakan ya Allah, hanya Engkau. Melalui surat cintamu. Itu LOVE. LOVE, love. Jangan jadikan sholat itu tugas. Sholat itu cinta. Ngerti gak sih juragan? Kamarana geningan ya. Aya nu tiasa nyari Sunda tuh. Hah? Saya malah mikir nggak ada, kalau nggak ada yang bisa ngomong Sunda saya aman kan. Kalau salah juga nggak ada yang ngerti kan. Toleransi itu apa? Ketika botol ini isinya berapa cc ini? Misalnya, ya begitulah ya. 30 ml bukan? 350 ml. 330 ml. Kalau dikasih 400 ml dia meluap gitu ya. Itu toleransi. Toleransi adalah
ambang batas untuk lebih atau kurang. Gampang aja toleransi itu. Ambang batas untuk lebih atau kurang. Ini 330 ml. Ditaruh 400, banyak yang tumpah-tumpah. Ditaruh 100, kurang. Jadi harus ada standar volume. Itu Islam, juragan. Islam adalah standar hidup manusia di bumi ini. Ketika engkau bilang dirimu manusia, tapi engkau tidak tahu standar kemusliman, standar rahmatan lil alamin, maaf, engkau belum jadi manusia. Ada orang yang hebat tapi dia tidak mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, belum jadi manusia dia. Kok kasar Ustaz, kayak biarin. Emang itu benernya kok. Karena standarnya volumenya itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baca Quran bukan tugas tapi cinta, love, L-O-V-E. Ingetin itu aja. Jadi Ustaz K, supaya ingat Ustaz K yang hitam ini gampang, L-O-V-E. L itu untuk satu-satunya yang kita lihat. L itu toleransi ya. Toleransi yang sebenarnya gimana? Toleransi yang sebenarnya adalah jangan masukkan diri kita ke dalam pemahaman selain dari pemahaman rahmatan lil alamin Islam. Apa sih maksudnya? Jangan so tahu membenar-benarkan agama lain sampai keluar kata-kata begini, maaf nih, jangan marah. Jangan tersinggung, ya. Semua agama kan sama. Lagi musim nih sekarang. Ini lagi musim nih. Semua agama kan mengajarkan kebaikan, ya. Tuhannya kan satu. Jadi nggak apa-apa lah anak perempuan kita kawin di gereja, kawin di kelenteng, kawin dengan agama lain, ya. Nggak apa-apa lah. Semua agama baik. Terakhirnya dibungkusnya apa? Dibungkus ini apa? Islam itu agama paling benar. Islam adalah agama paling ada. Wah, udahlah, nggak usah pura-pura lah. Sekarang lagi musim nih. Islam agama paling benar. Islam agama paling benar. Tahu nggak sih ini kata-kata racun? Tahu nggak sih? Ini racun, tahu nggak? Racun. Nggak sadar tapi nyerap. Lama-lama membunuh. Apa sih? Salahnya apa Ustaz K? Paling 1, 2, 3 ada rujak 1 piring, 2 piring, 3 piring, 4 piring, 5 piring, rujak semua benar, ya. Ada 1 piring yang paling pedas, benar? Berarti semuanya sama rujak, ngerti nggak sih? Cuma ada 1 yang paling pedas, ngerti? Kalau kita bilang agama Islam adalah agama yang paling benar, berarti ada agama lain yang benar. Secara tidak sadar kita sedang merobek-robek Al-Quran yang ada tulisan Inna dina indallahil. Selamat pagi, selamat menikmati. Kalau mau ngomong dipikirin dulu. Toleransi. Berikutnya, kehidupan di Republik Indonesia yang disayangi dan diberkahi Allah. Toleransi lah Ke, nggak usah lah ngomong-ngomong. Ustadz Ke itu kalau di YouTube tuh ngomongin agama orang aja, ngomongin ngejelek-jelekin agama lamanya, Kristen, Katolik itu. Itu lihat aja di YouTube, dia paling dibenci sama orang gereja. Ya iyalah, orang gereja benci lah sama gue lah. Tidak ada. Orang saya bilang itu saya tidak bongkar-bongkar kitab sucinya, saya bongkar-bongkar buku literatur. Untuk apa? Untuk anak-anak kita, Tuan Guru, Ustadz wal Ustazah. Kenapa saya lakukan ini? Saya tidak melakukan ini di luar dari kerangka yang diberikan oleh para tuan guru, para mualim, mudaris di Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Dakwah Nasional. Ada kerangkanya, saya nggak jalan sembarangan, nggak ngoceh sembarangan, nggak jualan kecap, enggak. Begini, anak-anak kita di bawah usia 18 tahun sekarang atau 21 tahun lah paling tidak,
para fresh graduator. Bersyukur ada perumahan seperti ini nih. Perumahan apa nih? Apa nih? Nih. Apa namanya Ustaz? Apa? Ya? Islamic Village. Di mana-mana tempat ada juga Islamic Village Ustaz. Jadi satu komplek tuh orang Islam semua. Ya? Ini zona nyaman ini. Ini zona nyaman, ngerti gak sih? Ini comfort zone. Ini masjid. Aman anak-anak saya. Ini iya, aman. Aman ini zona. Nikmat gitu loh. Islam di mana-mana. Tapi hidup kita ini harus keluar dari zona nyaman. Buat apa? Buat nyari makan. Kalau bapak-bapaknya, emak-emaknya kuat imannya di luar sana. Bayangkan 2-3 tahun dari sekarang, 5-10 tahun dari sekarang, anak-anak kita gimana kalau keluar? Dia harus menerima realita bahwa yang menjatuhkan umat Islam dan keimanan Islam itu orang Islam sendiri banyak di luar sana. Percaya nggak? Yang nunjuk-nunjuk Habibuna Rizik Syihab di TV itu orang Islam dan mengaku dirinya Islam. Namanya Abu siapa? Gue ngomongin namanya aja gue jijik. Ada abu-abu itu, abu-abu. Dibantai sama Ustadz Felix. Mualaf tuh. Mualaf berdiri di depan. No, tidak. Itu bukan bendera Rasulullah. Itu bukan bendera tauhid. Itu dari dibuka. Turki itu habis tuh sama Felix. Ada lagi yang bilang aku Islam, guru, apa dosen, apa segala macam. Yang diserang apa? Islam. Masuknya perang di luar itu bukan darah dan daging kawan. Nih. Lewat kata-kata apa pertama? Ini jadi senjata mereka. Buat nyerang siapa? Umat Islam. Ngerti nggak sih? Nggak toleran. Udahlah di kantor gak usah pakai jilbab lah. Ada yang begitu? Dipanggil, Ustadz, dipanggil itu. Padahal prestasinya bagus di kantor. Silakan duduk. Kita naikkan, kita promote antum. Kita berikan promosi. Tapi lepas jilbab. Kita terima engkau bekerja di sini, tapi lepas jilbab. Kita terima engkau berkuliah di sini, tapi lepas jilbab. Ada nggak? Oh, udah banyak lah, udahlah, nggak usah pura-pura lah, banyak. Maaf ya, kita terima Anda, tapi kantor kami tidak bisa menerima kami butuh Anda bagus, Anda cocok di tempat ini. Tapi maaf, di kantor kita nggak bisa pakai jilbab. Ini. Toleranlah, ya. Kan kalau bulan puasa itu ada juga orang yang tidak berpuasa. Gue bingung, gue baru denger itu. Iya Ustadz, bener nggak? Udahlah, umat Islam harus toleran sama yang tidak berpuasa. Pala lu gomenyan, ini orang lagi ibadah. Masa orang yang ibadah menghormati yang tidak ibadah? Ayolah. Dan kita diminta menerima hal itu, Tuan Guru. Ya enggak? Ibadah itu, bahkan sholat itu setara itu. Tinggi itu. Bayangin orang sholat menghormati orang yang tidak sholat. Dari mana pangkalnya? Kalau bisa jangan buka restoran lah. Ya kan? Bulan puasa hormati aja nanti, atau jual tapi bungkus bawa pulang lah, ya kan? Atau makan di tempat lain, jangan makan di situ. Enggak, kita kan nyari makan dan banyak orang kerja di sini yang tidak. Apa? Nih, ditunjuk. Kayak nama itu radikal. Saya. Dia itu tahun 2017 dapat undangan haji dari kerajaan Arab Saudi. Saya. Tapi dia tidak tidur di hotel, dia tidur di tempat rumahnya Habibuna Rizik Syihab. Pulang dari sana kayak nama radikal, kayak nama tuh calon-calon teroris.
Orang nggak mikir, saya pergi haji dapat undangan, itu aja udah luar biasa ya. Dapat undangan dari kerajaan Arab Saudi. Begitu sampai sana, ada hadiah lagi dari Allah. Saya tidur di rumah beliau, Habibuna. Itu kan hadiah. Tapi hadiah ini kalau di Indonesia dibilang radikal, bingung kan? Mari kita lihat sekarang sebagai penutup ya, sebagai penutup. Begini. Toleransi adalah apabila kita memikirkan bagaimana anak-anak kita kalau keluar dari sini. Ini zona kita. Ini nih. Nih, Islamic Village ini zona kita. Ngerti nggak sih, teritori? Ibaratnya kalau daerah tuh ya, kalau maksudnya begini ya, daerah kekuasaan gitu ya. Ya. Semuanya serba Islam di sini semua. Tapi pikir nggak sih pada suatu saat anak-anak kita harus keluar untuk mencari hidupnya. Jarak berapa kilo dari sini aja serigala semua Tuan Guru di luar sana. Kalau nggak kuat dicabik-cabik. Yang dicabik-cabik bukan dagingnya Tuan Guru, malah pikir, mindset. Perangnya tuh bukan fisik, nggak ada perang fisik. Ini nih yang diserang. Apa? Toleransilah. Toleransi. Isra Mi'raj sehubungan dalam rangka Isra Mi'raj yang mulia, temanya adalah makna toleransi. Sara, Isra dari kata akar kata sara. Sa-ra sama ya, sara. Mi'raj dari aroja, akar katanya itu aroja. Ain, ro, jim. Aroja. Berjalan secara terus menerus menuju tempat yang tinggi. Itu Isra Mi'raj. Jadi ada perjalanan di darat, ada perjalanan dari darat ke dimensi yang lain. Nah, kita ini lagi dari Isra nih. Isra. Mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Jarak 1 kilo dari sini ada orang Islam yang ternyata menggunakan toleran buat anak-anak kita untuk menghancurkan apa yang sudah diberikan di Islamic Village. Ngerti gak sih? Gitu maksudnya. Maka itu saya setuju tema ini. Apa pertama? Gak apa-apa gak pakai jilbab buat anak perempuan. Kedua, anak-anak kita yang laki-laki mulai dikenalkan dengan gadget-gadget apa maksudnya? Ya HP itu apa untuk games itu apa? Ya kayak gitulah. Ada game. Tahun 2018 saya Allah izinkan ketemu dengan salah seorang yang bikin Mobile Legend. Dia programmer untuk Mobile Legend. Satu tokoh dia yang pegang. Dia yang bikin itu tokoh itu di Mobile Legend. Dia orang Amerika Serikat dari Connecticut. Dia datang minta izin 4 hari dari kerjaannya hanya untuk datang ke Jakarta, ke Masjid Agung Sunda Kelapa, ingin ketemu Kainama. Dia mau patahkan katanya semua argumen saya. Lalu Ustadz Anwar Sujana waktu itu masih ada, dan Ustadz almarhum Profesor Amir masih ada, dan Ustazah Fatimah. Pertemukan mereka berdua karena ini orang jauh-jauh dari Amerika untuk ketemu sama si Ambon itu tuh, hitam tuh, debt collector. Kita ngobrol 2 hari. Hari ketiga kita baru ngobrol 10 menit, dia syahadat, dia nangis. Saya nggak bisa sebutkan namanya. Dia buka semua itu tentang Mobile Legend. Setiap nama tokoh dari Mobile Legend itu tokoh roh. Kalau anak di bawah umur 12 tahun main Mobile Legend, itu diikat pola pikirnya. Diikat. Karena nama-nama itu jadi kayak apa? Jadi kayak titik-titik yang bisa dihubungkan. Apa sih namanya ya? Jadi kalau ada titik-titik, ya kan? Kalau dihubungkan itu ada apa ya, seperti clue, seperti petunjuk. Udah asyik bos, ini mainnya udah tingkat tinggi nih. Lewat kesukaan kepada modernisasi, misalnya gini nih contoh. Ustaz sih, saya seperti biasa kalau di mana saya ngomong saya minta tolong orang yang bawa telepon.
Tapi yang bawa telepon bukan cuma bawa telepon. Saya nggak butuh telepon mahal. Saya butuh yang ada isinya paketnya. Kalau yang nggak ada paketnya jangan ini keluar, nanti takut malu. Ustazah yang ada telepon tapi paketnya belum diisi, segera hubungi suaminya. Abah, kata Ustadz aku mau buka internet nih. Kok nggak aja buka internet? Iya supaya pembuktian. Abah isiin dulu dong. Berapa? Nggak usah banyak-banyak lah Abah, 2,5 juta lah sekarang. Minta sekarang sama abahnya kalau nggak ada isinya. Ada yang bawa telepon bisa buka internet? Keluarkan. Saya pernah diserang oleh muslimin, tapi dia ngetop di Indonesia ini, tapi dia nggak suka sama Islam. Bisa ada yang bantu saya buka internet, Google, ketik arti kata idol, idol. Ini bukan saya anti modernisasi, saya main piano, saya bilang. Saya suka main piano dan saya suka nyanyi, saya suka main piano, Ustaz. Saya suka sekali main piano. Tapi kenapa saya bahas ini? Untuk kasih tahu salah satu yang diberitahu oleh orang sana sendiri, yang membuat produksi program ini gitu loh. Ya, ketika arti kata idol, the meaning of idol. Ada yang sudah dapat? Iya, silakan Ustaz bacakan, boleh? Ada mic tuh. Iya, ya. Ustaz silakan, nggak apa-apa, Ustaz. IDOL itu artinya apa sih? Garis besarnya aja Ustaz. Apa artinya IDOL, Ustaz? Gambaran atau representasi dari yang Tuhan benar. Bahasa Inggrisnya ya. An image or representation of a God used as an object of worship. Artinya Kurang lebih gambaran atau representasi Tuhan. Representasi Tuhan untuk disembah. Berhala, gampang aja lah. IDOL itu artinya berhala. Sekali lagi, IDOL itu artinya berhala. Banyak emak-emak pakai jilbab, bapaknya jenggotan, celana cingkrang, anaknya didandanin, dibela-belain supaya ikut titik-titik idol. Saya bukan melarang, silahkan. Saya cuma ngasih tahu artinya idol. Saya tidak anti program TV, enggak. Saya bukan menjauhkan orang dari nonton TV, enggak ada niat ke situ. Saya cuma ngasih tahu artinya idol apa. Berhala. Selamat menikmati, saudara. Dadah. Anak perempuan bukan disuruh ngapalin Qurannya, ngapalin lagu Korea, lagu Jepang, lagu Amerika. Dulu Ustaz juga gitu dulu kan ya, supaya saya bisa cerita sekarang. Ngerti? Toleransi yang lain apa? Kalau sama Buddha, Hindu, Konfutse kita ada masalah tapi kecil ya, Pak RW atau para pemerintah daerah ya. Di Republik Indonesia ini ada masalah gesekan sama Buddha, Hindu, Konfutse ada, tapi kecil banget prosentasenya. Umat Islam sama Katolik kecil sekali prosentasenya. Pergesekan yang paling besar dan paling sering menggunakan kata ini untuk menyerang Islam, orang Kristen. Wah, ini mulai menghujat. Enggak, supaya kita hidup toleran pada tempat yang proporsional. Maka itu judulnya saya setuju si Ustadz bikin, makna toleransi sesungguhnya. Selama ini kebablasan. Contoh, kita masuk yuk. Kalau nggak ngucapin selamat Natal 25 Desember radikal, anti toleransi, bibit perpecahan, apalagi di kantor. Kok dia nggak ngucapin sih? Itu aja orang Islam pakai jilbab ngucapin. Atau nggak ngerti ya tante, nusaha meredeta, teing boa. Yang ngerti mesti bagi informasi ini apa? Begini, Ustaz sih. Kalau Anda sebagai warga negara muslimin wal muslimah di Republik Indonesia yang disayang dan yang diberkahi Allah ini, kalau Anda mau disebut toleransi, justru Anda jangan ucapan selamat Natal 25 Desember. Itu toleransi. Dan itu yang sayang sama orang-orang Kristen. Enggak, di sini semuanya Islam. Iya, ngerti.
Tapi kan kehidupan anak-anak kita nanti nggak cuma di sini. Dia harus keluar sehari-hari. Dia berhadapan dengan teman-teman yang Kristen. Ya, anak-anak kita akan shock kalau keluar dari sini tidak diberikan pemahaman seperti ini. Islam, terus begitu di keluar dia kaget. Kenapa? Ada Islam yang berbeda sama dia, yang dari kecil tinggal di Islamic Village. Ngerti gak sih? Pemuda-pemuda kita kaget ketika habis kuliah, dia harus kerja di Jakarta, di Semanggi, di Tamrin, di daerah-daerah besar di Jakarta, di Menteng, di Kuningan, kantor-kantor Amerika yang besar, kantor-kantor luar negeri yang besar, berhadapan dengan Islam yang kok ini lain sama yang di Islamic Village. Ini Islam juga, tapi nggak apa-apa dia tato. Ini Islam juga, tapi dia nggak apa-apa nongkrong di kafe. Dia pulang lagi ke Islamic Village, dia tanya sama Umi, nggak tahu, Umi mah nggak pernah keluar dari Islamic Village. Kenapa saya bilang bahwa yang tidak mengucapkan selamat Natal itu adalah yang toleran, yang sayang sama orang beragama lain di Republik Indonesia ini. Kenapa? Karena yang disembah sama mereka itu juga ternyata lahirnya bukan 25 Desember. Kalau engkau sayang, jangan aneh-aneh. Selamat Natal ya. Ustadz kayak mah nggak tahu, dia mah itu benci sama orang Kristen. Selamat Natal ya. Ini saya pakai jilbab selamat Natal ya. 25 Desember. Ustadz ketik lagi, Ustadz. Ketik. Gembala-gembala di Padang artikel. Yuk kita buka beberapa hal supaya kita menempatkan diri kita. Kenapa hanya Kristen? Ya karena yang lain gak ada masalah. Yang ada masalah setiap tahun tuh sama Kristen gitu loh. Mari kita buka ini supaya kita jadi toleran yang sesungguhnya. Enggak, ini dari pemerintah. Ya pemerintahnya juga harus tahu toleran yang sesungguhnya. Suruh perwakilan pemerintah duduk sini di masjid ini di Islamic Village, nanti kayak nama yang ngomong. Biar diundang lagi, ini kan promosi. Jangan lupakan segi marketing. Udah Ustaz sih, gembala-gembala di Padang artikel. Klik itu dia. Kalau sudah diklik udah diklik. Geser ke bawah pelan-pelan Ustaz Tuan Guru yang mulia, maaf. Ada judulnya gembala-gembala di Padang titik. Ada paragrafnya di atasnya, di atas paragraf. Kecil aja tulisannya kok itu. Gembala-gembala di Padang titik. Ada. Cari paragraf yang isinya begini. Pada bulan Keswan, ada? Bulan Keswan. Paragrafnya itu dimulai dengan Keswan. Ada. Ustaz bisa tolong bacakan? Minta tolong Ustaz. Dengerin baik-baik ya. Ini bukan kayak nama fitnah atau anti toleran, bukan. Tapi mari kita baca dari informasi Alkitabnya sendiri. Kitab suci yang mereka percayai. Bukan dijelek-jelekin. Fadal Tuan Guru yang mulia. Pada bulan Keswan, sekitar bulan November, kawanan domba itu dibawa pulang dari Padang. Artinya, para gembala dan kawanan domba itu berada di Padang antara bulan Adar sampai Keswan, atau sekitar bulan Maret sampai November. Clement dari Alexandria mengatakan bahwa kelahiran Yesus atau Natal terjadi pada tanggal 21 April. Afwan Ustaz, boleh ulang? Clement dari Alexandria mengatakan bahwa kelahiran Yesus atau Natal terjadi pada tanggal 21 April. Sementara pendapat lain mengatakan 22 April. Ada juga yang mengatakan bahwa Natal seharusnya dirayakan pada 20 Mei. Selamat, syukran Ustaz. Jangan so tahu. Udah mah kagak tahu, nyala-nyalain kayak nama dimaki-maki. Hey, come on. Yesus lahir 21 April. Yang ganteng itu, yang gondrong, matanya biru, bewokan, pakai gamis, yang suka ada gambarnya gini. Beliau lahir bukan 25 Desember. Yang bilang siapa tuh Alkitab? Artikel Alkitab Sabda, betul? Tanggal 21 April. Kita di Indonesia sudah punya perayaan. Apa itu? Mari kita rayakan Natal pakai konde kalau begitu. Ya ini bukan penghinaan, orang ditulis di situ. Ya kan kita udah ada hari raya. Kita kan udah ada hari raya. Apa? Hari Kartini. Jadi kalau mau menyampaikan Natal, sekalian
pada saat kita pakai kebaya. Kan gak dosa ini mah. Kenapa bawa-bawa ayat Bible ke dalam masjid? Supaya orang masjid tahu bahwa selama ini engkau dibodohin aja. Maka itu gue buka nih Bible di sini supaya orang tahu. Kenapa nyala-nyalain nama? Ini kita buka. Bukan untuk menghina agama lain dengan kitab sucinya. Ustaz boleh ketik kitab suci Mobi. Kitab spasi suci spasi Mobi. Yang lain juga yang punya telepon yang ada paketnya silakan ikutin ya. Kalau yang ada paketnya tadi, segera hubungi Aba terdekat. Kitab suci Mobi, MOBI. Sudah? Nah kalau udah diklik, nanti ada pilihan gini nih Ustaz. Kitab suci di bawahnya Arab. Arabnya diklik. Sudah? Nanti keluarnya warna hijau. Betul? Sudah? Ustaz, geser ke bawah Ustaz. Geser ke paling bawah ada tulisan Injil apa dari yang dikurung-kurung. MAT, MRK, LUK, KIS ada? Baik. Ustaz, kita mulai dari klik yang MRK dalam kurung. MRK. Sudah? MRK. Nanti keluar angka-angka dalam kurung. Betul? Cari angka 12 Ustaz, diklik. Jadi keinama jangan cuma modal ngoceh, tapi dibuktikan sama jamaah. Sudah 12 sudah? Keluarnya bahasa Arab? Baik. Kok bahasa Arab? Tuan dan puan guruku, Ustadz wal Ustazah di Islamic Village. Kita punya saudara di seberang itu. Kitab tertuanya dalam bahasa Arab. Jadi satu bundel itu supaya kita tidak salah. Kita tidak kafir-kafirkan mereka. Mereka bukan kafir, cuma belum sholat, cuma belum berhenti makan babi kecap, cuma belum mau sadar laki-lakinya pada sunat. Itu aja. Sebetulnya kalau kita mau buka, inilah toleransi yang sesungguhnya. Ustaz cari angka 29 yang bahasa Arabnya tadi. Ada nggak bahasa Arab? Ada angka 29 bahasa Arab ya. Gedein Ustaz baca tolong yang angka 29. Yang lain dengarkan ya. Inilah saudara kita di luar yang selalu menuntut toleransi sama kita. Ini dia ajarannya. Silakan Ustaz. Fa'ajaba Isa. Sebentar. Namanya nggak pernah YESUS. Sekali lagi. Jadi orang Islam jangan so tahu. Hari kelahiran Yesus, pohon Natal, yuk kita foto-foto. So tahu. Kitabnya dia bilang siapa namanya Ustaz? Ain. Pakai Ain lagi. Namanya Isa. Di kampungnya sana Nazaret, 144 kilo dari Yerusalem. Masuk tol dulu, namanya tolnya Yitzhak Rabin. Di kampungnya beliau dipanggil Isyo, Is gitu. Mungkin kalau sekarang kayak masih kecil-kecil gitu, Is mau kemana Is? Iya namanya Isa kok. Ini bukan menghujat, ini memuliakan. Namanya jangan yang aneh-aneh. Enggak, tapi kalau aku masih punya saudara yang Kristen gimana? Ya udah, datang ke sana, nggak usah ucapin Natal. Enggak, tapi setiap Natal mereka panggil aku dan aku datang. Ya datang aja. Yang dibutuhkan bukan ucapan selamat Natal. Datang ke situ kamu melihat saudara, ngerti? Orang tuaku Kristen, ya gua datang. Natalan datang. Bawa Ata anak saya, bawa istri saya. Istri saya kan berkosan. Ata itu pakai gamis terus dan saya pakai gamis. Saya masuk di orang kebaktian pakai gamis. Mereka butuh ketemu kitanya, bukan ucapan Natalnya, bukan. Ngerti gak sih? Orang Muslim sama orang Kristen itu akurnya, bukan ucapannya, bukan. Kalau kita mau bikin dia bahagia, kasih duit 3 juta, 5 juta ya. Iya dong, ya. Daripada ucapan Natal lebih berharga mana? Mereka mau kebaktian ntar malam. Mereka kan mau kebaktian, ya kan? Datang bawa duit 8 juta kek, 8 juta 200 lah. Lebihin 200.000 buat beli bensin. Ustaz silakan teruskan baca. Fa'ajaba Isa. Tuh. Pembukaannya udah dahsyat. Fa'ajaba Isa ahamu wasiyatin dunia. Isma ya Syahbi.
Yasyati al-maula ilahuna huwallahu ahad. Sekali lagi Ustaz, sekali. Al-maula ilahuna huwallahu ahad. Iya. Ada tulisan nama Tuhannya nggak di situ? Ada. Apa? Huwallahu ahad. Kalau kita kenal, kita ada di dalam toleransi yang sesungguhnya apa? Jangan pernah bilang lagi agama yang paling benar. Orang itu bosnya mereka aja bilang Tuhannya Allah. Tuh, segede lem gambreng tuh. Segede lem gambreng. Tuhannya kita. Ngerti gak sih? Ngerti gak sih? Jangan pernah bilang lagi agama paling benar. Semua agama kan sama baik. Nah. Agamanya satu, kita itu. Itu Tuhannya kita. Jesus itu menyembah Tuhannya kita. Dia bilang apa? Ini wasiati hiya Sumaya Sya'bi Ismaya Sya'bi Al-Maula ilahuna huwa Allahu ahad. Ayolah, udahlah, kalau emang sayang sama saudara kita yang lain, udahlah, sayang aja lah, kasih dia apalah, beliin buah kayak ya 200.000 tuh udah bagus tuh ya, pakai itu bawain, ya, ada buah nih, udah ya, sehat-sehat ya, udah pulang, beres kan, ya, nggak perlu selamat Natal ya, nggak perlu kan, ya nggak? Kalau nggak beli bolu ya, apa namanya, dapur coklat tuh ada tuh, dapur coklat, beli aja cake yang coklat itu kan, tepira cuma 400.000, beli bawa ke dia, ini lihat ada kue nih, ya, udah ya, sehat-sehat ya semua, ngobrolin apa kek, ngobrolin tetangga kek, gibahin tetangga kek, gibah, ya, itu tetangga itu tuh kalau buang sampah ke tempat saya dia nggak pernah bayar IPL, ya udah daripada ngomongin Natal, orang Natalnya juga 21 April. Oh berarti Ustadznya ngajarin gibah? Enggak. Daripada ngomongin yang aneh-aneh ya, misalnya, ya jangan gibah juga, nggak boleh, dosa ya. Geser ke bawah, cari angka 32 Ustaz sih. Nanti kita tutup terakhir. Angka 32. Ini toleransi yang sesungguhnya ini, udahlah ya. Siapin anak-anak kita kalau keluar tuh nggak kaget. Silakan Ustaz sih. Faqala lahul faqih ahsanta ya ma'alamu Ya mu'alimu. Itu mu'alim. ya ma'alamu anta alal haqqo innallaha wa la ilaha illa huwa. Oke. Di 29 tadi dibilang qul huwallahu ahad. Di 32 dibilang apa? Wala ilaha illallah. Terus kita suruh toleransi sama orang yang gitu. Ngapain toleransi, orang udah sama? Penutup. Ustaz ketik di Google kosong. Song of Song 5 in Hebrew. Wah. Song of Song, saya nggak ngelihat ini. Para ustaznya pada nggak buka telepon ya, pada nggak punya paket nih, insya Allah. Tapi nanti tanya sama abinya yang buka ya, abinya yang buka teleponnya, insya Allah. Song of Song 5 in Hebrew. Hebrew itu tulisannya Hebreo, Hebrew. Klik nanti. Nah sudah, kalau sudah diklik, pilihan webnya yang tulisannya nama webnya tuh MECHON Mamre, Mekon Mamre ada. Warnanya kuning, klik itu. Nanti keluar sebelah kanan bahasa Inggris, sebelah kiri urak-urak kadang. Nah urak-urak itu yang Anda baca, Anda yang pelajarin dulu. Anda belajarnya yang kayak gitu modelnya, urak-urak. Ya, baik. Ada bahasa Inggris, ada angka yang di bold, ada kan? Lalu sebelah kiri itu ada urak-urak. Itu Hebrew, Ivrit, Daver Ivrit, Sefer. Itu tulisan dalam huruf Ibrani. Bacanya sama dari kanan ke kiri juga Ustaz. Udah ya. Geser ke bawah, di scroll ke bawah cari angka 16. Paling bawah itu. Scroll ke bawah cari angka 16. Sudah ketemu? Baik.
Sebentar, saya nggak perlu dibacain ini Ustaz. Gini, dari angka 16 ke kiri itu ada 2 huruf Ibrani yang di bold, yang tebel. Ada seperti gelas dan seperti tongkat tebel itu. Betul? Ya, udah. Ke sebelahnya lagi geser. Itu satu suku kata. Geser ke sebelahnya lagi suku kata kedua. Suku kata ketiga, lalu ada suku kata keempat. Bacanya dari kiri ya. Suku kata keempat sebelum titik koma ada. Itu ditekan yang lama, ditekan yang lama, ditekan yang lama. Suku kata keempat dari kanan sebelum titik koma, ditekan yang lama, nanti keluar biru. Pilihannya kopi, ada. Kopi atau salin, ada. Salin, kopi. Sudah? Oke, keluar dari situ. Google kosong. Google kosong. Ketik Google Translate. Ketik Google Translate. Google Translate. Iya, benar, A. Suku kata keempat dari kanan. Ya, sebelum titik koma itu ditekan yang lama. Lalu kopi, pindahkan ke Google Translate. Sebelah kiri, kan kalau Google Translate tuh ada 2 kotak tuh ya. Sebelah kirinya bikin Ibrani atau Hebrew. Ibrani atau Hebrew atau Hebreu. Sebelah kanannya bahasa Arab. Arab atau Arabi. Masukkan yang tadi di copy. Sebelah kiri Ibrani, sebelah kiri itu Hebreu atau Ibrani, sebelah kanan Arab. Ayo, yang muda-muda nih yang cepat biasanya. Sudah dapat? Bukan, salah blok berarti itu. Ya. Nih, coba Ustadz Afwan, boleh pinjam. Ini bukan telepon saya. Kenapa Ustadz Ki nggak pakai teleponnya sendiri? Nggak mau. Nanti dibilang orang saya udah bohong-bohong. Nggak mau. Ini kan yang tadi nih. Ini yang Mekon saya ke Mekon Mamre dulu ya. Song of Song 5. Oh ini Song of Song 5 in Hebrew. Nih, Song of Song 5 in Hebrew. Sudah klik? Dah. Lalu Song of Song chapter 5, ya kan? Ada warna kuning tuh, Mekon Mamre, klik. Sudah? Keluar kanan bahasa Inggris, sebelah kiri urak-urak, gedein. Turunin ke bawah sampai 16. Sudah? Hitung nih, ini suku kata pertama 1, 2, 3, 4. Sebelum titik koma, ditekan yang lama. Tekan yang lama. Sudah? Sudah? Copy atau salin. Sudah? Google Translate. Ya. Google Translate. Sudah Google Translate. Sebelah kiri Hebreu atau Ibrani, sebelah kanan diganti Arabic. Sudah? Masukkan teksnya ke sini, paste, tempel, paste. Silakan diperlihatkan Ustaz. Boleh keliling, boleh keliling. Itu bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya? Silakan dikelilingkan, dikelilingkan. Nama kita punya nabi tertulis kalau bahasa Sunda bilang pabalatak di kitab mereka. Dan nama itu dimuliakan 600 tahun sebelum kita punya Rasulullah Sayyidina wa Maulana Nabiullah wa Habibullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Nama itu sudah dikasih tahu dan diceritakan, itu sebabnya Al-Quranul Karim tepat. Mereka Yahudi dan Nasrani lebih mengenal Rasulullah daripada mereka mengenal anak mereka sendiri.
Sampai tanda-tanda fisiknya sudah dikasih tahu dan dimuliakan di kitab mereka. Kenapa kita tidak? Jangan malu memuliakan Rasulullah bagi mereka. Ini toleransi yang sesungguhnya. Isra dan Ar-Roja, Isra dan Mi'raj, itu adalah gambaran toleransi yang sesungguhnya. Mari kita berjalan di bumi ini, supaya anak-anak kita nanti keluar dari Islamic Village tidak kaget. Kasih tahu, nak, pegang. Al-Quran itu bukan tugas untuk diselesaikan. Al-Quran itu cinta Allahmu bagimu, nak. Dan ketika engkau hafalkan itu, engkau jadi hafiz. Umi Sabah Abah tidak minta apa-apa dari anak-anak. Tidak minta uangmu kalau kamu kerja nanti. Tidak. Umi sama Abah minta kamu hafal Quran supaya nanti kalau Umi mati, Abah mati, kamu pakaikan nanti di depan Rasulullah kepada kami orang tuamu, nak, jubah engkau pasangkan kepada kami di hadapan Rasulullah kan. Itu hadiah dari kamu, nak, buat kami. Kami nggak minta uang. Anak-anak, papa dan mama, umi, abi nggak minta uangmu nanti kalau kamu kerja atau jadi artis kamu. Tidak. Tapi nanti insya Allah kamu berkumpul di depan Rasulullah, di depan telaganya. Kamu diberikan jubah yang kamu pakaikan kepada umi dan abimu. Mau? Umi dan abi tidak minta alfard dari kamu. Itu toleransimu untuk umi abamu. Mau anak-anak? Hafalkan Al-Quran supaya jadi yang terbaik buat umi dan abam. Kainama minta maaf jika ada kata-kata atau tingkah laku yang kurang berkenan. Doakan Kainama agar kita bisa sama-sama hidup toleran di negara Republik Indonesia yang disayangi dan diberkahi Allah ini. Masjid ini dipakai Allah lebih luar biasa lagi. Dan masjid ini insya Allah menjadi pusat orang-orang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masjid Islamic Village ini menjadi awal dari disebarkannya rahmatan lil alamin di Republik Indonesia ini. Masjid ini menjadi percontohan orang-orang yang toleransi yang sesungguhnya. Inna dinallahil Islam wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ditutup. Oh iya. Fadal. Oh boleh silakan. Enggak, saya pikir nggak ada yang mau nanya gitu. Saya berdoanya gitu, ya Allah, jangan ada yang nanya, ya Allah. Fadal Tuan Guru, Fadal. Jika ada. Baik, terima kasih Ustaz, sungguh memberikan banyak pencerahan. Baik, kalau ada yang mau bertanya, boleh. Langsung aja Tuan Guru. Bismillah. Dari satu bapak-bapak, satu ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Izin saya mendahului beberapa yang lain. Ini Ustaz. 6. Dalam kita bermuamalah dengan orang, khususnya agama Kristen, seringkali timbul perdebatan. Perdebatannya yang paling kasar kan itu aja. Nah, cuman mungkin juga perlu disampaikan di majelis ini. Pertanyaan yang sering muncul dari mereka. Iya. Selanjutnya tuh syaratnya adalah Nabi Muhammad menikah dengan Aisyah, dibilangnya pedofil. Ya. Nah, tolong penjelasannya. Baik, syukran Ustaz. Begini, bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah tidaklah mengambil Ummul Mukminun, ibunda umat Islam yang namanya Siti Aisyah radhiyallahu anha pada usia 6 tahun. Tidak. Berdasarkan dari tulisan dalam hadis riwayat yang sahih bahwa beliau Ummul Mukminun ada di dalam peperangan Perang Badar.
Tidak boleh ada wanita yang masuk di dalam wilayah peperangan. Waktu itu beliau mengirimkan makanan kepada Rasulullah, baginda Rasulullah dan para sahabat. Itu tidak boleh ada anak perempuan di bawah usia matang. Dengan demikian maka jika ada orang yang menekan umat Islam lewat pernikahan Rasulullah, katanya pedofilia, saya mau bilang begini, itu fitnah. Karena wilayah perang, apabila wanita ada di situ, paling tidak usianya 16 sampai 18 tahun. Itu dari sisi Islam. Nah, dari sisi saudara kita yang selalu menekan atau menyatakan bahwa Rasulullah itu pedofilia karena menikahi ibunda Ummul Mukminun pada usia 6 tahun. Begini, kalaupun itu benar, kalaupun ya, baik, seorang perempuan yang namanya Maria, sekali lagi, seorang perempuan yang namanya Maria, ibunda dari Yesus Kristus atau Jesus Christ, itu dinikahi oleh Joseph pada saat beliau berumur 11 tahun 2 bulan. Tertulis di dalam kitab namanya Protoevangelium Gospel of James. Gospel of James Protoevangelium. Beliau Maria melahirkan Yesus, dicatat di situ pada usia 12 tahun. Pada usia 12 tahun sudah melahirkan. Baik. Lah itu kan 12 tahun bukan 6 tahun. Baik. Kita lihat Josephnya. Joseph ketika mengambil Maria sebagai istrinya, itu usianya 92 tahun. Nama kitabnya yang mencatat itu Protoevangelium The Gospel of James. 92 tahun umurnya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Talmud, di dalam kitab orang-orang Yahudi yang dijadikan dasar untuk kitab orang Kristen, namanya Talmud Sefaria, itu dituliskan bahwa Rebekka atau Ribka, sekali lagi, Rebekka atau ibunda Ribka, istri dari Ishak, putra kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, itu dinikahi oleh beliau ketika berusia 3 tahun 10 hari. Silakan buka, ada tulisannya Sefaria. Jadi gak usah gurek-gurek Rasulullah lah, nanti kamu malu sendiri. Demikian Ustazi. Pertama jawabannya tidak 6 tahun. Tapi kalaupun mereka tidak mau terima itu ya gak apa-apa. Berarti kamu juga harus terima bahwa kau punya Yesus itu, Tuhan itu dilahirkan oleh seorang perempuan yang usianya baru 11 tahun. Dan bapaknya Tuhanmu itu Yesus itu umurnya 92 tahun. Terima dong. Itu kan tulisannya. Ya dong. Ya. Bukan mau cari remis, enggak. Tapi kamu harus terima itu dulu. Dan ada di dalam kitabmu yang namanya Ishak. Artinya tertawa bahasa Ibrani. Putra dari Abraham. Ab itu artinya bapak, Barahah itu artinya berkat, Am itu manusia, bangsa-bangsa. Jadi nama Abraham itu atau Nabi Ibrahim dalam bahasa Ibrani artinya bapa dari segala bangsa. Punya anak yang pertama namanya Ishmael. Yod. Itu bahasa apa? Bahasa Ibraninya. Yi itu artinya act like, bertindak seperti. Shema itu artinya gini nih, listening. El itu Eloah, Allah. Artinya Ismail itu Allah mendengar dan menuruti setiap kata-katanya. Maka itu jadi umat pengikutnya Rasulullah. Hati-hati ngomong ya, apalagi emak-emak ya. Jangan suka marahin anak kelewatan ya. Jangan ya. Terjadi itu, jangan. Terjadi ya. Dasar lu nakal kamu. Kamu bandel amat sih. Bandel anak entar. Jangan ya. Jangan. Panggil dia, ngomong baik-baik ya. Aduh ganteng, ulah gitu atuh nya. Bisi labuh. Ripuh kayaknya, nyeri peneta karena nyeri dari awak sadayana ya. Gitu ya. Ngomongin, jangan pernah kasar ya, jangan pernah maki. Nggak boleh, karena itu terjadi. Nah, anak kedua namanya Ishak dari ibunda Siti Sarah. Kalau Nabi Ismail alaihissalam dari ibunda Siti Hagar atau Hajar bahasa
Ibraninya? Artinya cantik. Syara'i itu artinya wajah yang separuh kecantikan wanita di dunia udah milik dia. Jadi yang sekarang wanita secantik-cantiknya itu sisa. Iya, karena separuh kecantikan wanita seluruh bumi itu sudah ada di Ibunda Siti Sarah. Ibunda Siti Sarah itu punya anak namanya Ishak. Artinya apa? Kalau Ismail kan artinya Allah mendengar, Allah menuruti apa yang dia ngomong gitu ya. Tapi kalau Ishak artinya tertawa, laughing, gitu. Laughing. Kita mau pilih mana? Yang tertawa apa yang didengar Allah? Didengar Allah. Jadi kalau yang tanya lagi, Rasulullah menikahi anak 6 tahun, salah. Nggak percaya? Ya udah, itu urusan kamu. Tapi kamu juga berarti harus percaya bahwa Tuhanmu lahir dari seorang perempuan yang umurnya 11 tahun. Yang kamu sembah itu, penebus dosamu itu lahir dari perempuan yang usianya 11 tahun. Dan suaminya, bapaknya umur 92 tahun. Dan nenek moyangnya menikahi perempuan yang umurnya 3 tahun 10 hari. Gampang aja kan? Di mana itu ada? Kamu pernah baca Hebrew nggak? Hebrew itu apa? Wah, nggak tahu Hebrew jangan ngomong. Jangan serang-serang Nabi kami, kamu bahasa asli kitabmu aja lu nggak tahu baca. Yang tahu baca emang dari orang Islam siapa? Ada tuh debt collector Ambon. Tunggu saya telepon dulu. Telepon saya. Nanti saya bacain dalam bahasa Ibraninya. Gitu. Demikian Ustaz. Baik, ada lagi tanya? Cukup luar biasa ya, kayaknya dari wajahnya terpuaskan. Oh iya. Enggak, kalau masih ada yang mau nanya nggak apa-apa, ditungguin satu orang. Tadi kan para ustazahnya. Ibu ada ibu? Jangan dipendam Bu, ntar jadi jerawat kalau nggak ada. Alhamdulillah. Alas. Oh iya baik. Mungkin Iya. ada proses dan Baik. belum meninggalkan masjid. Baik, syukran Tuan Guru. Marilah kita tempatkan kehidupan Islamic Village Oh ya, enggak apa-apa. Oh ya, enggak apa-apa. Ya, tapi agar tidak panjang-panjang ya, langsung ke pertanyaannya Tuan Guru. Ustazi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz. Nah, Ini saya pengen bertanya, ini kan tadi ngebahas tentang toleransi ya. nah, Saya kan ngebahas isu-isu yang lagi marak belakangan ini kayak LGBT. boy, Nah, sudah. itu kita gimana menyikapinya, toleransinya terhadap mereka ini gitu. Karena kan mereka kayak berusaha sekali untuk diterima kita gitu. Tapi dalam konteks perilakunya gitu. Itu bagaimana ya? Baik. Kasih. Syukran. Tuan Guru, yang pertama perilaku, betul. Mereka berusaha, bukan mereka yang diterima, tapi perilakunya, betul. Ustaz sudah keluarga belum? Belum. Oh masih muda nih. Ini generasi muda nih. Ini Depannya Ustaz itu yang kuat. Itu yang nanya anaknya juga. Anak bapaknya kasih tahu aja kalau ada salah. barakallah. Ustaz bangga Ustaz punya anak yang kritis ya. Diberkahi Allah insyaallah. Begini, Ustazi, yang berusaha mereka sodorkan kepada masyarakat, terutama masyarakat Islam. Sekali lagi, kenapa mereka fight untuk bisa diterima itu pelangi itu? Sasarannya siapa? Umat Islam. Yang ingin mereka perjuangkan adalah perilakunya, bukan individunya. Sekali lagi ya, bukan individu. Perilaku yang mereka ingin diterima oleh masyarakat, terutama masyarakat Islam. Kenapa? Begini, LGBT adalah lambang pemberontakan. Pelan-pelan nih kayak nama ngomong ya. LGBT adalah lambang pemberontakan manusia terhadap penciptanya. Titik segede kelapa. Titiknya aja segede kelapa. Artinya udah nggak ada lagi, nggak bisa nulis lagi di belakangnya. Kenapa? Karena Sodom dan Gomora adalah contoh dosa yang tidak pernah ada lebih keji daripada itu sebelumnya atau sesudahnya. Pelan-pelan.
Sodom dan Gomora adalah kekejian di mata pencipta Tuhan. Sebelumnya belum pernah ada yang seperti itu, dan sesudahnya tidak ada yang seperti itu. Sodom dan Gomora itu apa? Sodom dan Gomora adalah kota LGBT. Lesbianisme, terus gay, B-nya biseksual, yang paling parah terakhir transgender. Ketika terjadi seseorang mengambil aliran LGBT, kita harus pahami dulu, yang kita tolak bukan orangnya. Ini kan ditanya, Islam pandangannya gimana? Pandangannya, Islam itu tepat sasaran untuk apapun. Karena hanya di dalam Islam ada syariah, akidah, dan muamalah. Di tempat lain tidak ada. Begini, Islam mengajarkan, jika sesuatu jahat, lihat apakah individunya atau ada hal di balik itu. Maka bagaimana caranya? Ustadz Kiai, jangan lama-lama, jawabannya apa? Bagaimana ini? Kita ini bertingkah laku kepada mereka. Baik, pisahkan antara individu dengan perilaku. Ketika individu itu datang kepada kita, sekali lagi pelan-pelan nih Ustazi, ketika individu itu datang kepada kita sebagai sahabat, kita udah kenal dia lama, dan tiba-tiba kita kaget, loh kok jadi gini gitu ya. Ketika dia memperlihatkan perilakunya di hadapan kita, maaf, kita tidak terima. Maafkan saya. Ketika saya mengiyakan perilakumu, maka saya sedang menentang Allahku. Aku nggak mau ikut-ikut. Tapi kalau kau individu datang sebagai individu, mari, ayo kita ngaji sama-sama, kita sholat. Insya Allah, pertama, kita pegang syariah kita. Kedua, insya Allah kita merubah dia pelan-pelan. Jangan digorok orang kayak gini. Tapi insya Allah kita kembalikan dia kepada naturnya, kepada naturnya, kepada alamiahnya. Laki-laki, ya udah jadi laki-laki. Kalau kita ngajak sholat, yang ngajak sholat itu laki-laki yang normal, dia malu. Masa dia datang ke dalam musola atau masjid dia cari mukena? Kan nggak mungkin. Karena teman baiknya adalah seorang laki-laki. Maka ketika teman baiknya itu ngajak dia sholat sebagai laki, nggak mungkin dia cari mukena kan? Tapi ke orang yang lain dia nggak kenal, dia masih berani cari mukena. Ya. Maka itu ada cerita tentang mukena sedikit. Orang-orang kumpul di depan satu rumah di kampung, Ustaz. Di dalam rumah lagi berantem anak sama emaknya. Digamparin kedengeran dari luar, Ustazah. Pakpuk itu anak nangis, ya. Umi, aku cuma mau pakai jilbab. Tamparin, jangan. Pakpuk. Orang kan marah di depan rumah kan. Orang kampung udah ngumpul, itu uminya jahat. Anak mau pakai jilbab, kenapa nggak boleh? Nggak taunya kedengeran terakhir, jangan pakai jilbab, Bambang. Si Bambang mau pakai jilbab. Terima dia individualnya. Perilakunya, selama engkau berperilaku gitu di hadapanku, maaf, jauh daripadaku. Kenapa? Kalau aku bergaul dengan engkau, aku mengkhianati Allahku. Insya Allah ajak dia sholat, ajak dia baca Quran. Insya Allah ya. Kalau ada yang perempuan misalnya punya teman suka sama perempuan, sekarang lagi musim perempuan rambutnya pendek banget tuh, bawa motor, terus pakai kemeja, dia ikat dadanya. Ada yang begitu, Ustazah. Dia ikat dadanya dan dia mencari pacarnya perempuan. Ada yang begitu. Jangan didiskreditkan, tapi insya Allah kembalikan dia sebagai naturnya, sebagai alamiahnya. Demikian, Ustaz. Insya Allah berkenan ya. Ya. Langsung closing statement. Baik, syukran. Mari kita tempatkan segala sesuatu pada tempat yang proporsional. Jika anak-anak kita keluar, tempatkan dia sebagai muslimin dan muslimah yang cinta Allah, cinta Rasulullah, bukan jadi tugas. Pelan-pelan. Dia cinta Allah, cinta Rasulullah, bukan jadi tugas. Sekali lagi saya tekankan, dia cinta Allah, cinta Rasulullah,
bukan jadi tugas. Bukan jadi tugas. Anak-anak sholat bukan karena tugas dari bapaknya. Bapaknya marah kalau anaknya nggak sholat. Bukan. Tapi jadikan anak-anak kita sholat dan tidak meninggalkan sholat karena dia cinta sama Rasulullah, cinta Allah. Demikian, barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallah. Allah